Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnatul Aini dengan NIM 210300092. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai analisis regresi linear berganda dalam estimasi produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang. Ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu pusat pertanian padi di Pulau Jawa. Dengan luas area pertanian mencapai 97.000 hektar, Kabupaten Karawang mampu memproduksi padi sekitar 1,4 juta ton GKP atau gabah kering panen per tahun. Dengan jumlah produksi padi sebesar itu, Karawang memberikan kontribusi beras hingga 9% dari produksi beras yang dihasilkan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai pusat penanaman padi, sudah seharusnya produktivitas padi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, produktivitas padi ternyata tidak konsisten. Di tahun 2015, produktivitas padi mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu estimasi sehingga dapat diketahui produktivitas padi untuk tahun-tahun berikutnya. Beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel di antaranya regresi linear, fuzi, dan jaringan syaraf tiruan. Regresi linear berganda digunakan untuk menelusuri pola hubungan antara variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Berdasarkan suatu penelitian, regresi linear berganda lebih baik jika dibandingkan dengan metode fuzi dan jaringan syaraf tiruan. Oleh karena itu, masalah produktivitas padi di Kabupaten Karawang dapat diestimasi dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi linear berganda dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks. Selanjutnya, perhitungan nilai-nilai koefisien regresi dapat dicari dengan menggunakan eliminasi Gauss. Variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan jumlah produktivitas yaitu variabel produksi dan curah hujan. Sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi penurunan jumlah produktivitas yaitu variabel luas panen, luas tanam, dan hari hujan. Selanjutnya itu rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana hubungan antara variabel luas panen, luas tanam, dan faktor cuaca dengan produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang. Yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam estimasi produktivitas tanaman padi menggunakan regresi linear berganda dibandingkan dengan metode lain di Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang. Dan yang kedua yaitu membandingkan keefektifan metode regresi linear berganda dengan metode lainnya dalam estimasi produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian teorinya. Yang pertama yaitu tanaman padi. Padi atau Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang sangat penting, terutama karena beras yang dihasilkannya masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama di Asia. Padi juga memiliki peran strategis dalam kestabilan ekonomi dan politik, terutama di Indonesia. Tanaman padi tumbuh baik di wilayah tropis dan semitropis dan memiliki berbagai varietas, termasuk varietas hibrida dan unggul. Padi juga memiliki manfaat yang luas seperti sebagai sumber energi, pengobatan gangguan pencernaan, bahan kosmetik, dan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Selain itu, pertanian padi juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, padi memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, kesejahteraan petani, dan pelestarian lingkungan.
Yang kedua yaitu produktivitas tanaman padi. Produktivitas tanaman padi merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur pengembangan dan kesejahteraan sektor pertanian. Produktivitas tanaman padi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas tanam, faktor cuaca, dan luas panen. Berikut adalah poin penting terkait produktivitas tanaman padi. Yang pertama yaitu luas tanam. Luas tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman akan memungkinkan penetahan dan distribusi nutrisi yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu produktivitas tanaman padi. Produktivitas tanaman padi merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur pengembangan dan kesejahteraan sektor pertanian. Produktivitas tanaman padi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas tanam, faktor cuaca, dan luas panen. Berikut adalah poin penting terkait produktivitas tanaman padi. Yang pertama yaitu luas tanam. Luas tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman akan memungkinkan penetahan dan distribusi nutrisi yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu faktor cuaca. Faktor cuaca seperti kondisi atmosfer, suhu, dan kelembapan memiliki dampak signifikan pada produktivitas padi. Kondisi cuaca yang baik akan meningkatkan produksi tanaman padi, sementara kondisi cuaca yang buruk dapat mengurangi produktivitas. Yang ketiga yaitu teknik produksi. Penerapan teknologi baru dan teknik budidaya yang tepat dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini mencakup penggunaan varietas unggul padi yang berpotensi untuk hasil yang tinggi, pengaturan jarak tanam, dan pengembangan sistem tanah. Yang keempat yaitu varietas padi. Varietas yang unggul memiliki daya yang lebih besar, yang signifikan akan menyimpan banyak energi dalam bentuk produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel yang memiliki hubungan seimbang. Regresi linear berganda memiliki keuntungan seperti fleksibilitas dalam menangani variabel independen dan dependen. Serta berikut merupakan beberapa poin penting terkait analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu model regresi. Model regresi linear berganda mencoba memprediksi hubungan antara variabel-variabel menggunakan fungsi linear. Yang kedua yaitu asumsi klasik. Untuk model regresi linear berganda yang valid, beberapa asumsi klasik harus dipenuhi, seperti linearitas, normalitas pada residual, non-outliner, homoskedastisitas, non-multikolinearitas, dan non-autokorelasi. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil. Hasil analisis regresi linear berganda memungkinkan kita untuk mengetahui koefisien regresi dari setiap variabel independen serta mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan variabel dependen. Koefisien regresi dapat digunakan untuk menentukan arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu penerapan. Model regresi linear berganda digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, fisika, ekonomi, matematika, manajemen, biologi, dan pertanian. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi variabel. Identifikasi variabel merupakan tahapan penentuan variabel terikat dan variabel-variabel bebas berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. Data yang digunakan adalah data per bulan yang berjumlah 57 data. Variabel terikat pada penelitian ini adalah produktivitas padi. Data produktivitas padi dihasilkan dari dua data utama, yaitu data produksi dibagi dengan luas panen. Sedangkan variabel-variabel bebas yaitu produksi, luas panen, luas tanam, rata-rata curah hujan, dan rata-rata hari hujan.
Yang kedua yaitu analisis data. Pada tahap ini dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Syarat untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka perlu dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Selanjutnya, model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas. Yang pertama itu uji normalitas data produksi. Pada uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS dengan bantuan tools Minitab 18. Hasil uji normalitas untuk data produksi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua yaitu uji normalitas data luas panen. Ini juga menggunakan bantuan dari Minitab. Selanjutnya, uji normalitas data luas tanam. Berikut adalah gambarnya. Yang keempat yaitu uji normalitas data curah hujan. Ini juga merupakan bantuan dari Minitab. Selanjutnya itu uji normalitas data rata-rata hari hujan. Nah, berdasarkan kelima gambar tersebut, nilai P-value untuk data produksi, luas panen, luas tanam, rata-rata hari hujan, dan rata-rata curah hujan masing-masing adalah yang pertama 0,150, 0,110, 0,150, 0,10, dan 0,035. Data berdistribusi normal jika P-value lebih dari 0,05. Ini berarti variabel produksi, luas panen, dan luas tanam berdistribusi normal, sedangkan variabel rata-rata curah hujan dan rata-rata hari hujan tidak berdistribusi normal karena kecil dari 0,05. Nah, pada data yang tidak berdistribusi normal tersebut dilakukan transformasi box-box. Kemudian pada data hasil transformasi tersebut dilakukan uji normalitas. Hasilnya sebagai berikut. Ini menggunakan tools dari Minitab juga. Yang gambar ini merupakan transformasi data curah hujan. Yang ini transformasi data hari hujan. Berdasarkan gambar di atas, P-value untuk data transformasi curah hujan dan transformasi hari hujan keduanya bernilai besar dari 0,150. Ini berarti kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, data yang digunakan selanjutnya adalah variabel produksi, luas panen, luas tanam, transformasi curah hujan, dan transformasi hari hujan. B. Uji multikolinearitas. Pengujian ada atau tidaknya multikolinearitas ini dilakukan dengan melihat nilai PIV menggunakan tools Minitab 18. Ini merupakan hasilnya. Dapat kita lihat nilai PIV dari produksi yaitu 7,13, luas panen 8,18, luas tanam 1,78, transformasi curah hujan 7,82, dan transformasi hari hujan 7,72. Nah, berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai PIV kurang dari 10. Artinya tidak terjadi kasus multikolinearitas pada data tersebut. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Gleiser menggunakan tools SPSS 16 sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini diperoleh nilai signifikansi untuk variabel produksi, luas panen, luas tanam, transformasi curah hujan, dan transformasi hari hujan masing-masing yaitu ini 0,29, 0,015, 0,404,
0,394, dan 0,266. Nilai-nilai tersebut lebih dari 0,01 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini. Ini berarti semua bebas dalam model ini memiliki sebaran variabel yang sama atau homogen. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Darwin-Watson menggunakan tools Minitab 18. Nilai statistik uji Darwin-Watson diperoleh sehingga tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dalam model ini. Karena nilai LU lebih besar daripada DU dan lebih kecil daripada 4 dikurang DU sama dengan 2,2325 atau DU kecil dari D kecil dari 4 dikurang DU sehingga tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dalam model ini. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yaitu yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Setelah semua syarat untuk diteliti suatu model regresi terpenuhi, maka langkah selanjutnya untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang akan diajukan yaitu dengan melakukan uji simultan uji F dan uji signifikan atau uji T. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan uji T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Yang pertama yaitu uji simultan atau uji F. Hasil pengolahan data untuk uji F ini didapatkan dengan bantuan tools SPSS 16 yang disajikan dalam bentuk tabel berikut. Hipotesis awal dan hipotesis alternatif pada uji F adalah H0, yaitu variabel produksi, luas panen, luas tanam, transformasi curah hujan, dan transformasi hari hujan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan bersama-sama terhadap variabel produktivitas. Sedangkan H1-nya yaitu variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel produktivitas. Nah, berdasarkan tabel yang ditampilkan ini, dapat diketahui bahwa nilai F hitungnya adalah 2,672. 2,672,851. Dan F tabel dengan derajat kebebasan. Dengan demikian, F hitungnya besar dari F tabel, sehingga H0-nya ditolak. Artinya, variabel produksi, luas panen, luas tanam, transformasi curah hujan, dan transformasi hari hujan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel produktivitas. Selanjutnya yaitu uji signifikan atau uji T. Hasil pengolahan data untuk uji T dengan tools Minitab 18 dapat dilihat dari nilai T value pada gambar yang sudah ditampilkan pada uji multikolinearitas ini. Nah, bisa kita lihat melalui T value-nya. Hipotesis awal dan hipotesis alternatif pada uji T yaitu H0 secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel tersebut. Dan H1-nya terdapat pengaruh signifikan variabel tersebut.
Dengan demikian, yang pertama untuk variabel produksinya diperoleh nilai T value-nya sama dengan 14,45 dan P value 0,000 sehingga T value-nya besar dari T tabel. Eh, Artinya H0 ditolak. Dengan demikian, variabel produksi secara parsial berpengaruh terhadap variabel produktivitas. Yang kedua yaitu variabel luas panen. Berdasarkan gambar di uji multikolinearitas tadi, diperoleh nilai T value-nya yaitu min 13,04 dan P value-nya 0,0. Sehingga T value-nya kecil dari T tabel, yaitu min 13,04 kecil dari min 2,00758 dan P value-nya kecil dari 0,05. Artinya H0 juga ditolak. Dengan demikian variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel produktivitas. Selanjutnya itu variabel luas tanam diperoleh nilai T value-nya lebih besar dari T tabel dan P value-nya besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Dengan demikian, variabel luas tanam secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas. Mohon maaf sebelumnya, ini terdapat kesalahan dalam pengetikan, seharusnya ini tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu variabel transformasi curah hujan. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh T value-nya kecil dari T tabel dan P value-nya besar dari 0,05. Artinya H0-nya diterima. Dengan demikian, variabel transformasi curah hujan secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel produktivitas. Dan yang terakhir yaitu variabel transformasi hari hujan. Diperoleh nilai T value-nya besar dari T tabel dan P value-nya besar dari 0,05. Artinya H0 juga diterima dan transformasi hari hujan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas. Yang ketiga yaitu penentuan model regresi linier berganda. Tahap selanjutnya adalah penentuan koefisien atau parameter regresi dengan metode kuadrat terkecil sehingga diperoleh suatu sistem persamaan linear yang dapat dibentuk ke dalam perkalian matriks. Perhitungan nilai koefisien regresi dilakukan dengan menyelesaikan solusi sistem. Solusi sistem tersebut dapat dicari dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, ini merupakan rumusnya yaitu AX sama dengan B, di mana matriks A-nya yaitu ini, bisa kita lihat X-nya ini, B ini. Dengan dengan bantuan tools MATLAB 2016 diperoleh nilai dari solusi persamaan AX sama dengan B menggunakan eliminasi Gauss diperoleh nilai sebagai berikut. B0-nya sama dengan 82,48, B1 sama dengan 0,000504, B2 sama dengan min 0,004074, B3-nya sama dengan min 0,000084, dan B4 sama dengan 1,1, B5 sama dengan min 2,21. Ini hasil ini sama dengan perhitungan dengan bantuan tools Minitab 18, yaitu ini merupakan hasil dengan bantuan TOS Minitab 18. Produktivitas yaitu 82,48 ditambah 0,000504 produksi dikurang 0,004074 luas panen dikurang 0,00084 luas tanam tambah 1,11 transformasi curah hujan dikurang 2,21 transformasi hari hujan. Persamaan regresi pada
hasil dari tools Minitab ini diartikan sebagai berikut. Nilai koefisien untuk variabel produksi bernilai positif sebesar 0,000504. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengasumsikan diabaikannya variabel bebas lainnya, jika variabel produksi meningkat sebesar 1%, maka dapat mempengaruhi peningkatan jumlah produktivitas sebesar ini. Yang kedua yaitu nilai koefisien untuk variabel luas panen bernilai negatif. Hal ini jika variabel luas panen meningkat sebesar 1%, maka dapat mempengaruhi penurunan jumlah produktivitas sebesar hasil ini. Selanjutnya yaitu variabel luas tanam bernilai negatif. Artinya jika variabel luas tanam meningkat sebesar 1%, maka dapat mempengaruhi penurunan. Jika positif berarti mengalami peningkatan dan negatif mengalami penurunan produktivitas. Dengan demikian, variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan jumlah produktivitas yaitu variabel produksi, transformasi, curah hujan. Sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi penurunan jumlah produktivitas yaitu variabel luas panen, luas tanam, dan transformasi hari hujan. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat dari persamaan regresi yaitu dapat dilihat pada gambar ini. Berdasarkan gambar diperoleh nilai koefisien determinasi adalah 80,46. Artinya sebesar 80,46% faktor-faktor produktivitas padi dapat dijelaskan oleh produksi, luas panen, luas tanam, transformasi curah hujan, dan transformasi hari hujan. Sedangkan sisanya 19,54% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, evaluasi. Jika masing-masing variabel produksi, luas panen, luas tanam, transformasi curah hujan, dan transformasi hari hujan dimasukkan ke persamaan sebelumnya, maka diperoleh estimasi produktivitas padi dengan rata-rata kesalahan relasi regresi yaitu 2,64588948 per 57, sehingga didapat hasil yaitu 0,04643 atau 4,642%. Ini didapatkan berdasarkan tabel yang sudah saya masukkan ke makalah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan model regresi yang didapat, sebesar 80,46% faktor produktivitas padi dapat dijelaskan oleh faktor produksi, luas panen, luas tanam, curah hujan, dan hari hujan. Sedangkan sisanya 19,54% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan jumlah produktivitas padi yaitu variabel produksi dan curah hujan. Sedangkan variabel yang mempengaruhi penurunan jumlah produktivitas padi yaitu variabel luas panen, luas tanam, dan hari hujan. Sedangkan rata-rata kesalahan relatif regresi yang diperoleh yaitu 0,04642 atau 4,642%. Dan yang terakhir yaitu saran peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memperdalam faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang. Selain itu, disarankan pula untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami estimasi produktivitas tanaman padi di wilayah tersebut. Baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat
kesalahan maupun kejanggalan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.